Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu istirahat yang boleh kami nikmati, dan pada pagi hari yang indah ini Engkau pun boleh membangunkan kami dan kami boleh memasuki hari ciptaan Tuhan yang baru di dalam keadaan selamat. Sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami setiap anak-anak-Mu yang menyediakan diri untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Perdengarkanlah firman-Mu bagi kami ya Bapa, mampukanlah kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian bacaan firman Tuhan, yaitu dari Keluaran 33 ayat ke-15 dan Yohanes 10 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Allah, "Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Gembala yang baik itu berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia sebab mereka mengenal suaranya. Tema dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penyertaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat Bapak Ibu boleh berjalan berdampingan dengan seseorang yang sangat Bapak Ibu percayai dan andalkan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu akan merasa aman, nyaman, dan juga tenang. Itulah yang akan kita rasakan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa merasakan akan penyertaan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Musa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sejak awal Allah berjanji menyertai Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Namun di tengah perjalanan bangsa Israel berubah setia terhadap Tuhan. Bangsa Israel dengan cepat melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan mereka. Mereka lupa 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Mereka melupakan bagaimana Allah menolong mereka ketika mereka terhimpit oleh kejaran tentara Mesir dengan membelah Laut Merah sehingga mereka boleh berjalan melintasi dasar laut yang kering untuk menyeberangi sungai Laut Merah. Mereka pun melupakan bagaimana Allah memelihara mereka dengan memberikan makan mana setiap hari. Mereka melupakan
Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menggantikan posisi Allah dengan patung buatan tangan mereka. Tentu saja Allah menjadi murka dan mengatakan, "Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Itulah Tuhan menyampaikan di dalam ayat yang ketiga. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bukanlah hal yang mudah bagi Musa jika Allah tidak menyertainya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut. Musa menyadari bangsa Israel telah melakukan dosa yang besar kepada Allah karena telah membuat sebuah patung lembu emas dan sujud menyembahnya untuk menggantikan Allah yang sesungguhnya telah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan mereka di Mesir. Itulah sebabnya Musa memastikan dan memohon kepada Allah agar Allah tetap menyertai perjalanan Musa dan bangsa Israel. Penyertaan Allah adalah yang utama bagi Musa. Jika Allah tidak menyertai, lebih baik mereka tidak berangkat. Itulah yang disampaikan Musa kepada Allah di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Perkataan Musa di dalam ayat ini secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa perjalanan bangsa Israel tidak akan berhasil jika Allah tidak menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa dalam memimpin bangsa Israel menunjukkan bahwa Musa adalah pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bertanggung jawab dan rela berkorban demi keselamatan bangsa yang dipimpinnya. Musa merasa tidak mampu memimpin bangsa Israel tanpa penyertaan Allah. Musa mengandalkan Allah untuk menyertai perjalanannya di dalam memimpin bangsa Israel. Kita dapat melihat di sini ada pengakuan Musa dalam perkataannya bahwa pimpinan Allah lah yang sesungguhnya membuat bangsa ini berhasil keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan mereka. Berkali-kali Musa menghadap kepada Allah, berdoa, memohon ampun kepada Allah untuk bangsa Israel. Bahkan jika Allah tidak mengampuni bangsa Israel, Musa rela kalau Allah menghapuskan namanya dari kitab yang ditulis Allah. Bapak dibaca di dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-32. Seorang pemimpin karena fungsinya sering disamakan dengan seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Yohanes di dalam bacaan kita yang kedua menegaskan bagaimana seorang gembala yang baik atau pemimpin yang sejati harus berjalan di depan karena kebaikannya, domba-dombanya mengikuti dia sebab mereka mengenal suara gembalanya. Pemimpin atau gembala yang baik memiliki tanggung jawab yang besar atas keselamatan kelompok yang dipimpinnya. Dari kedua bacaan kita pada pagi hari ini kita dapat belajar bahwa siapapun kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa penyertaan Allah. Oleh karena itu, jika kita adalah seorang pemimpin atau seorang gembala, atau kita berdiri di posisi pemimpin, baik itu pemimpin dalam sebuah kelompok, dalam keluarga, atau bahkan pemimpin bagi diri kita sendiri, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan tetap tunduk kepada pimpinan Allah. Jangan pernah merasa bahwa keberhasilan itu karena kemampuan atau kepintaran kita.
karena hanya Allah yang sanggup menjadikan berhasil setiap orang yang tunduk kepadanya dan mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Di dalam menjalani kehidupan ini, janganlah sekali-kali kita bersandar dan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia, karena semua akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan di dalam segala perkara. Mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa berjalan bersama-sama dengan Dia di setiap waktu dan di setiap saat. Memang berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita tidak menghadapinya sendirian, karena ada Allah yang siap untuk menopang dan menolong kita. Allah adalah gembala yang baik. Jika kita seorang domba, dipertanyakan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengenal suara gembala kita, sehingga kita dapat dengan setia untuk mengikuti gembala kita. Bagaimana kita akan dapat mengikuti gembala kita jika kita tidak mengenal suaranya dengan baik? Oleh karena itu, marilah kita terus belajar mengenali gembala kita dengan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan pimpinan dan tuntunan gembala kita yang agung, yaitulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sungguh amat sempurna. Firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau Allah yang sudah melayakkan kami untuk menerima kasih karunia dan keselamatan melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, di kayu salib. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dapat kami lakukan dan dapat kami selesaikan dengan baik oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.